Kebakaran ya Bang di Jalan Mampang Perapatan 15 Bang. Kobaran api membakar sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Peristiwa ini bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran, namun di saat bersamaan terdapat seorang remaja yang bermain korek api. Percikan api ini langsung menyambar bensin eceran hingga menghanguskan warung kelontong beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain dengan menerjunkan 11 unit mobil serta 50 personil. Dua orang, yang satu lagi beli rokok, nah terus tukang warungnya emang lagi ngisi bensin juga. Lalu si tukang warungnya ini kan mau ngelayanin yang beli rokok, terus temennya yang satu lagi ini emang dia main korek. Tadinya udah dibilangin jangan main korek, tapi dia masih main korek, ya jadi nyamber mas ke bensin. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun seorang remaja yang bermain korek api telah diamankan warga. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu malam. Api dengan cepat merambat ke permukiman lainnya akibat adanya lokasi dan banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu. Lokasi yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Bahkan petugas harus membongkar pintu rumah agar dapat memblokade api yang merembet ke bangunan lainnya. Hingga 2 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat berhasil memadamkan api. Sementara yang kami dapat informasi dari warga, kurang lebih 10 rumah, dan yang terdampak itu hampir kurang lebih 4 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tercatat sedikitnya 14 bangunan hangus terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Namun sementara kebakaran terjadi diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari Jakarta. Sejumlah juru parkir liar berkeliaran saat petugas Satpol PP merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 8 juru parkir liar, pedagang asongan hingga pengemis. Pemuda yang diduga merupakan juru parkir liar atau Pak Ogah ini berlari kencang saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Raya Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Beberapa juru parkir liar juga mencoba kabur dari kejaran petugas. Banyaknya petugas Satpol PP berpakaian preman membuat juru parkir liar dan pedagang asongan tak berkutik saat diamankan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan tersebut ke mobil patroli. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan hingga pengemis di jalan raya. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Ya, kita ketahui memang seperti itu. Kejadian-kejadian penertiban itu memang para Pak Ogah itu melihat daripada kita petugas itu akan selalu lari. Namun demikian kita sudah siasati, tadi beberapa personil kita arahkan untuk berpakaian preman agar mereka itu tidak terjadi kejar-kejaran oleh petugas. Karena kita ketahui kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pelanggar tersebut juga. Selanjutnya 8 PMKS dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Mereka yang terjaring akan menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Seorang pria pelaku curanmor nyaris tewas usai diamuk massa di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. A. Warga Lampung Timur pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas diamuk massa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Warga dan pengguna jalan yang geram melampiaskan kekesalan dengan menghajar pelaku. Korban mengaku tersadar motornya akan dibawa kabur setelah warga menderaki maling. Motornya dibagi di depan, saya lagi nonton TV di sini, terus di luar saya dengar ada teriak maling-maling, saya langsung keluar, tapi saya lihat motor saya langsung udah nyala, udah ada kuncinya itu dari si maling itu. Saya keluar dari makan itu udah kekunci, katanya motor yang banyak mau dimaling, tapi aku masuk bilang aku nangis suami saya, karena saya bisa itu. Petugas kepolisian yang mendapat laporan datang ke lokasi dan membawa pelaku ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap warga usai terpergok mencuri kabel gardu listrik di Tambora, Jakarta Barat. Namun satu pelaku lainnya berhasil kabur. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia terpergok mencuri kabel di sebuah gardu listrik bersama satu rekannya. Warga curiga dengan aktivitas kedua pelaku yang tengah membongkar gulungan kabel di tepi jalan. Pria ini pun dibawa polisi ke Mapolsek Tambora bersama barang bukti satu gulungan kabel, besi, dan berbagai alat kunci. Sayangnya, satu pelaku lain berhasil kabur. Anggota kami sedang melaksanakan patroli di lapangan, kemudian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN, kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah satu orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Pelaku kini diperiksa intensif di Mapolsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban kabel utilitas kembali dilakukan sebagai upaya menata kawasan agar lebih aman dan nyaman. Kali ini penertiban kabel-kabel semrawut berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel utilitas di sepanjang Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Penertiban digelar agar kabel yang semrawut dan melintang di atas trotoar ini dapat segera dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di bawah permukaan tanah sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan. Ini kurang lebih 1,5 kilometer kita lakukan. Panjang jalan Wijaya. Jumlah operator, 23 operator dan 53 kabel tadi ya. Penertiban kabel utilitas serentak merupakan program telikasi yang terdampak pembangunan trotoar tahun anggaran 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan guna menciptakan lingkungan kota Jakarta yang lebih tertata, estetika, dan nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pelaku begal payudara yang sudah berulang kali beraksi ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menyasar sejumlah siswi sekolah dengan modus tanya alamat. Kamera CCTV merekam aksi MAL, 22 tahun, melakukan begal payudara pada siswi SMP di Jalan Wondri, Semarang. Korban sempat melakukan perlawanan dengan mengejar tersangka namun gagal. Tak hanya sekali, tersangka juga sempat melakukan aksinya pada siswi SD dengan modus berpura-pura menanyakan alamat lalu melecehkan korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk pelaku di sebuah rumah makan.
Polisi gelandang pelaku ke Polrestabes Semarang. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksi bejatnya usai pulang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Saya pulang kerja di cucian mobil. Kerja di cucian mobil? Ya. Lalu saya melihat anak itu. Terus saya pura-pura tanya alamat. Lalu saya pegang videonya. Di mana kasus ini viral di media sosial. Kasus pertama adalah kasus pegal payudara, ya, tanggal 30 September. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Ditinggal suami merantau ke Jakarta, seorang wanita di Bangkalan, Jawa Timur digerebek warga karena memasukkan pria selingkuhan ke rumah saat malam hari. Warga datang dengan membawa senjata tajam yang nyaris ingin menyelakai nyawa pria selingkuhan. Warga menggerebek pasangan selingkuh di rumah sang wanita di Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang emosi menghakimi pelaku pria berinisial NW. Namun aksi itu berkali-kali dihalangi kekasihnya AN yang merupakan perempuan bersuami. Bahkan warga yang kesal nyaris mencelakai nyawa pelaku pria, namun berhasil diredam oleh tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan mediasi dan yang laki-laki menyampaikan kepada kepala desa Lombang Dejeh tidak bisa pulang karena ada di Jakarta. Dia mengatakan saya pasrahkan kepada kepala desa dan nanti setelah saya ada kesempatan saya akan pulang ke Lombang Dejeh, akan memasrahkan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Kasus perselingkuhan ini kemudian dimediasi tokoh masyarakat dan polisi. Suami AN yang bekerja di Jakarta juga sudah beritahu tentang perbuatan istrinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi Ainus melaporkan.